Oke, bismillah. Di video kali ini kita akan membuat data menggunakan, kita akan membuat CRUD sederhana dengan menggunakan Bootstrap, di mana kita bisa menginputnya nanti. Dan kita di sini akan menggunakan Bootstrap. Pertama, kita bisa buka dulu untuk file data_mahasiswa, dan kita akan menambahkan tombol nanti di bagian atas tabel. Oke, coba kita buka. Kita akan menambahkan tabel di bagian kita akan menambahkan tombol di bagian atasnya. Untuk menggunakan model Bootstrap, kita bisa masuk ke admin LTA. Kita bisa live preview. Kemudian kita masuk ke bagian UI Elements, ke bagian Modal and Alerts, dan di sini adalah modal yang ada di admin LTA. Kemudian kalau kita lihat di sini, direktorinya itu adalah pages, UI, dan modal.html. Jadi di bagian file managernya, di bagian xampp, htdocs, admin, dan app, di sini masuk ke pages, kemudian UI, dan modalsnya ini kita buka di Visual Studio Code. Di sini bisa kita Ctrl F untuk kita cari large, karena kita akan menggunakan tombol large sepertinya. Oke. Kemudian di yang launch large modal, buttonnya kita copy, kita paste dia di atas tag table. Ketika dilihat hasilnya, dia ini ketika di refresh, dia akan muncul tombol launch large modal seperti yang tadi udah kita salin dan paste di bagian atas table. Untuk buttonnya di sini mau kita ganti dulu ikonnya button info. Kemudian launch large modal tombol tadi kita ubah namanya jadi tambah data. Ctrl S save. Kemudian kita lihat di sini hasilnya, dia sudah berubah menjadi tambah data ya. Kita akan berikan jarak juga di bagian bawah tambah data ini, kita kasih BR. Jadi kalau hasilnya dilihat, nah dia akan berjarak antara table dan juga button tambah datanya. Setelah ini kita akan kembali ke bagian modal.html. Di bagian launch large modalnya, di data targetnya ini, modal LG-nya bisa kita copy, kita find dulu. Nah, di sini kita akan copy untuk bagian div-nya. Di sini div-nya sampai penutupnya. Ya, sampai sini. Kemudian kita copy dan kita paste dia di paling bawah section, save. Kalau kita lihat hasilnya, kita refresh ketika kita klik tambah data atau launch large model tadi. Nah, large modalnya ini atau model bootstrapnya sudah muncul di sini. Sekarang kita akan mencari modals untuk input. Jadi di sini kita bisa buka web bootstrapnya.
Kita mungkin di sini bisa ke form. Oke, seperti kita salah penulisan nama webnya. Jadi seharusnya itu namanya form bootstrap. Di dalam web form bootstrap ini kita cari tadi yang simple aja. Nih, kita ambil yang form row, kita copy, kemudian kita pindahkan ke antara kelas model body. Ini kita rapihkan dulu. Oke. Untuk hasilnya, ketika kita refresh, kita tambah data, maka modelnya itu akan muncul sesuai dengan jenis format form yang tadi sudah kita tentukan. Sekarang kita akan sesuaikan placeholdernya di bagian form ini. Kita tambahkan satu lagi. Jadi setiap placeholder ini pertama adalah nama, kemudian name, terakhir semester, dan save. Untuk hasilnya, ketika kita refresh, kita klik tambah data, maka dia sudah ada 3 kolom nama, name, dan juga semester. Oke, sekarang kita tambahkan dulu metode di bagian formnya. Metodenya yaitu di sini aku pakai post. Kemudian untuk actionnya, nanti kita akan membuat folder add. Kemudian untuk namanya yaitu untuk nama tambah data.php. Oke, save. Selanjutnya kita akan menambahkan folder. Kita buka untuk folder app. Kemudian di sini kita new folder, dan di dalam add kita bikin file baru dengan nama tambah_data. Kita buka dari Visual Studio Code. Kita ganti dulu rename. .php. Kemudian di sini kita
kita kasih PHP echo langsung aja variabel get nama. Oke, sekarang ketika kita mau klik tambah data, kita save change, dia tidak ada perubahan apa-apa. Jadi sekarang di Visual Studio Code-nya di bagian data mahasiswa, aku akan formnya ini akan dipindahin, pindahin ke sebelum div form itu. Begitu pula untuk form penutupnya, kita pindahin juga dia ke kemudian untuk type save change-nya di sini kita kasih type-nya itu adalah submit. Oke, sekarang ketika kita refresh, ketika kita akan menambahkan data, misalnya di sini kita asal aja naruh save change. Nah, di sini dia masih warning, dia bilang di line kedua. Oke, line kedua dari tambah underscore data.php. Oke, di sini dia bilang masih salah. Oke, sebelumnya aku di bagian tambah underscore data, di sini aku pakainya post ya. Jadi nanti ketika kita mau kita refresh, kemudian kita mau nambah data dan namanya ini coba kita asal, coba misalkan save change. Oke, sebelumnya sekarang kita mau sekalian menambahkan untuk PHP-nya ini untuk echo name dan juga semester. Save dan kita lihat di sini kita refresh tambah data, di sini kita isi asal. Misalnya tadi Harry, kemudian 1, 2, 3, dan semesternya kita isi 3. Terus kita save change. Nah, dia langsung masuk di sini data yang udah tadi kita input sebelum klik tombol save change. Selanjutnya kita akan membuat agar ketika kita menambahkan data di large model ini, ketika di save change, nanti datanya akan bisa masuk ke dalam tabel data mahasiswa. Pertama, buka dulu file tambah underscore data.php-nya. Kemudian, setelah tag PHP, kita masukkan include. Kemudian, di sini kita kasih tanda petik dan kita keluar dari satu folder, kemudian masuk ke folder lagi. Kalau kita lihat di direktorinya, pertama kita akan masuk ke admin, kemudian kita masuk ke konfigurasi, tapi sebelumnya kita masuk ke bagian jadi dari htdocs kita masuk ke admin, dari admin kita masuk ke konfigurasi ini, kemudian baru bisa ditemukan config.php. Nah, jadi di sini kita setelah ini kita tulis
folder conf-nya, kemudian config.php. Nah, setelah itu di bagian echo ini kita ganti semuanya menjadi variabel nama. Variabel nama, kemudian variabel name dan variabel semester. Di bawahnya kita tambahkan variabel query MySQLi. Nah, ini formatnya seperti ini. Dan kita akan memasukkan variabel koneksi insert info. Nah, setelah insert info, kita masukkan nama tabel yang ada di localhost php myadmin. Nah, kita masukkan yang ada di dalam database-nya. Nah, di localhost ini nama tabel kita adalah tb_mahasiswa. Jadi setelah insert info ini kita masukkan nama table_mahasiswa. Kemudian yang akan kita masukkan di dalamnya nanti adalah ID, kemudian nama, name, dan juga semester. Nah, untuk value-nya di sini untuk ID kita kosongkan. Kemudian untuk nama kita masukkan variabel nama. Kemudian untuk name juga masukkan variabel name, dan untuk semester juga masukkan variabel semester. Kemudian kita save, dan kalau kita lihat di dashboardnya, kita refresh. Ketika kita tambah data, dan misalnya kita di sini coba masukin datanya yang nggak ada di database. Save change. Ketika kita refresh lagi, maka dia akan masuk datanya. Tadi kita tulis ABAA, kemudian NIM-nya 345 semester 2, dan dia akan masuk ke dalam tabelnya. Kita coba lagi, kita refresh, kemudian tambah data. Misalkan di sini kita tulis Putri, kemudian NIM-nya 678, semesternya 1. Ketika kita save change, kita back, kemudian kita close, kita refresh lagi. Nah, di sini dia akan masuk datanya. Setelah ini kita akan menambahkan header. Kita enter dulu. Kemudian buka tutup kurung, di dalamnya kita kasih petik
location, -2, kita keluar dari satu folder dan masuk ke index.php. Ini untuk parameternya page data underscore mahasiswa dan penutupnya. Oke, sekarang coba kita refresh di sini. Kalau kita klik tambah data, kemudian misal di sini kita masukkan Naila misalnya, NIM-nya 456, semesternya 1, kita save change. Dan dia akan kembali ke tabel data mahasiswa dan sudah terinput datanya. Sekarang kita akan mengganti untuk type semesternya. Kita akan buat jadi type-nya itu select. Jadi bisa kita ambil di webnya Bootstrap. Kemudian search di sini select, custom select. Kemudian kita ambil bagian text select-nya aja, copy. Kemudian kita pindahkan ke inputnya semester. Di sini kita rapiin dulu, kita tap save. Nah, kemudian untuk name-nya di sini kita tambahkan name semester. Untuk bahasanya di sini pakai angka aja 1, 2, 3 dan kita tambahkan satu lagi sampai semester 4. Dan di save. Dan untuk hasilnya kalau kita refresh dan kita klik tambah data di bagian semesternya ini sudah ada pilihan 1 sampai 4. Mungkin kita akan ganti untuk save change-nya. Kita ganti menjadi simpan, kemudian close-nya kita ganti jadi tutup. Dan ikonnya kita ganti jadi danger. Di sini kita ganti jadi pilih. Save. Dan kita bisa lihat, kita refresh. Oke, di sini udah tutup warna merah, simpan, dan pilihnya sudah berbahasa Indonesia. Sekarang kita akan tambahkan required di setelah name agar bagian nama dan NIM-nya mendapatkan syarat harus diisi sebelum nantinya disimpan datanya. Jadi di sini kita refresh lagi. Tambah data, misalkan kita simpan. Nah, dia ada notifikasi please fill out this field.